ini semua bisa kita dapatkan dengan proses meditasi ini ya Mas. Untuk menyatukan dualisme tadi. Iya, karena itu mencapai titik syukur, mencapai dengan mengamati pikiran, kita akan lebih mudah mencari kebermanfaatan hidup kita dan itu pasti muncul rasa syukur. Tujuan terakhir dari meditasi kesejatian diri ini apa? Akhir itu bukan milik saya. Karena yang melakukan banyak. Orang kan pengennya oke. Manusia kan cara berpikirnya kan beda-beda. Tujuan saya pribadi untuk memberikan bimbingan ini, apa sih harapan saya untuk kedepannya? Agar orang mendapatkan diri sejatinya dulu. Dengan hati dan perasaannya. Bukan dengan ini. Mas Ari itu bukan yang pakai batik ini, Mas. Mas Ari itu bukan yang pakai tisu ini, bukan yang ngendikan sama. Mas Ari itu adalah rasa. Saya bisa menjadi siapapun. Bukan sombong. Testimoni saya nih, yang datang ke rumah saya di Nganjuk, dengan segala macam urusannya yang mungkin di luar batas pikiran saya. Mas Ari aku dong rabi. Mas Ari aku loro-loronan, Mas Ari aku kere, Mas Ari aku tanggokeh. Mas Ari ki sopo? Tapi aku bisa memberikan saran untuk mereka semua. Makanya saya bisa menjadi siapapun sesuai dengan pikiran Anda ke saya. Karena saya sudah netral, Mas. Orang yang masih belum bisa mencari titik netralnya, itu sulit diajak diskusi. Bukan debat. Kalau orang debat, itu syariat. Syariat butuh debat untuk mencapai titik thoriqatnya. Perjalanan hidupnya. Udah, nanti next level ke hakikat dan makrifat. Itu sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, tapi aku mau ngomong, nggak mau. Manunggaling Kawula Gusti itu ada di cakra ke 6 kita. Kalau kita melebihi Manunggaling Kawula Gusti ada di cakra mahkota, ya kamu Tuhan nanti. Kita cukup sampai di badan tubuh fisik ini aja. Apapun yang kamu pikirkan terhadap Tuhan, entah itu prasangka, ya Tuhan seperti prasangkamu. Prasangkamu. Kenapa dibilang pra? Itu mau masuk ke rasa. Perasa kamu. Sebelum kita memiliki rasa, mikir dulu. Poinnya di situ. Aku tertarik dengan kata-kata Mas Ari barusan, bahwasanya ini kan bukan debat, ini kan diskusi ya Mas. Kalau debat itu berarti masih dalam syariat. Level syariat. Mengingat video kita sebelumnya Mas, yang komentar kan banyak yang debat Mas. Ya dia masih di syariat tuh, lantai bawah. Ada yang gembor-gemborkan nomor 1, ada yang gembor-gemborkan nomor 2, ada yang gembor-gemborkan presiden. Wah, ini loh Mas. Nah, terus gimana? Masuk debat-debat. Tapi saya melihat yang komen itu kan banyak yang berdebat sendiri. Wow, ini yang dapat wahyu tuh yang ini udah ada garis raja-rajanya, yang ini. Berarti itu semua masih pembahasan level syariat. Aku sebenarnya nggak mau bahas. Sebenarnya nggak mau bahas. Bukan tapi juga, nggak ada penolakan. Semakin saya tolak, pertanyaan itu akan semakin kuat menyerang ke saya. Berarti kan saya punya kapasitas untuk menjawabnya, walaupun saya nggak pernah belajar tentang ilmu politik. Berarti kan kalau ada orang yang bertanya ke saya, dianggapnya saya mampu untuk menjawab gitu kan. Makanya saya jadi siapapun bisa. Karena saya sudah netral. Mereka yang masih memperdebatkan nama, profesi, jabatan, dan apapun itu dalam musim ini, politik ini, rekam jejak digital itu nggak bisa hilang, Mas. Oh iya. Lihat aja. Biarkan perspektif pikiran Anda yang memilih. Saya nggak punya kekuasaan harus memilih siapa dan bagaimana. Berarti untuk yang para teman-teman yang berkomentar dan debat itu, ya nanti akan... Ya dia nggak pernah menelusuri terekam jejak calon-calonnya itu.
Belajar terbaik itu atas dasar datamu sendiri. Bukan jari nih, bukan omongnya. Itu fitnah. Tapi masing-masing punya keyakinan loh, Mas. Kalau nggak yakin ngapain nyapres? Kalau nggak yakin ngapain nyoblos? Keyakinan orang kan beda-beda. Iya. Udah biarkan semesta mengalir dengan sendirinya. Ini kalau saya mau nyapres ya Mas. Misalnya kalau saya nyapres, saya nggak butuh spanduk Mas. Saya nggak butuh debat. Saya nggak butuh yang namanya pendukung. Saya lepaskan. Nah, kayak Gus Dur berarti Mas. Gus Dur piye ceritanya? Gimana ceritanya Gus Dur? Ya dia dalam berkampanye itu nggak perlu sampai segitunya. Gini. Dipilih, bahkan diceritakan bahwasanya uang pun dia nggak keluar uang. Benar-benar dari umat yang mencintai. Itulah mengapa saya sebut serahkanlah apapun itu terhadap semesta, sehingga semesta yang mengambil alih. Semesta itu tergantung lingkunganmu. Akhirnya dimodali uang. Iya. Itu yang namanya melepaskan kemelekatan. Kalau memang sudah tugas dan takdir, tomponan. Sampai pada saatnya nanti, Anda akan lihat bahwa semesta sudah bekerja dengan semestinya tanpa kita terlibat di dalamnya. Ojo nangis, Mas. Karena ini kan cukup dalam ya. Dalam. Bahasanya aku ini siang hari aja wis bobot ya. Wah, kembrobios Mas. Panas ini. Nah, ini nanti Mas, terlepas dari siapa yang menanggapi kita, yang nanti berkomentar. Dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini, sama semesta berarti udah dilirik kan? Ya udah. Kita nggak usah repot-repot memikirkan siapa presidennya. Pokoknya saya masih dalam apa ya? Dalam pemahaman saya untuk memprediksi siapa presidennya itu cuma satu kok ciri-cirinya. Siapa yang bisa menarik welas asih masyarakat atau penduduk Nusantara. Jadi. Nggak usah banyak ngomong. Orasi sana sini, fitnah sana sini. Rekam jejak digital itu ada, nggak usah repot-repot menceritakan rekam jejak orang lain. Baca sendiri di situ. Itu digital, semesta lebih canggih lagi. Kemudian kalau sudah mengetahui rekam jejak, turunkan ego. Turunkan ego. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Biar kita apa? Dijaga NKRI. Serangan terbesar kita adalah ya pas musim-musim ini serangan. Iblis lagi kerja ini Mas. Sibuk ini. Semakin tinggi jabatanmu, semakin tinggi kapasitas materimu, semakin besar pemahamanmu, dia sedang duduk berhadapan dengan sang iblis. Lihat iblis masih di depan kita. Tapi Tuhan ada di dalam diri kita. Lanjut ke meditasi lagi Mas. Karena ini serem ya Mas ngomong gini. Iblis. Enggak Mas, serem tuh netizen sik komen Mas. Jujur saya nggak pernah lihat komentar di YouTube yang ada video saya. Kalau video kita kemarin saya lihat semua Mas komennya Mas. Menarik nggak Mas? Serem Mas. Serem. Serem. Beneran masing-masing pendukung tuh dia meyakini bener bahwasanya si A menang. Yakini aja sampai nanti malu dengan sendirinya. Yang dia yakini ternyata betul jadi. Alhamdulillah. Tapi keyakinannya luntur karena dia terbuai dengan keyakinan. Oh ya, keyakinan itu adalah nafsu terselubung Mas. Oh gitu. Loh iya. Iman dan yakin itu adalah nafsu kita. Semakin kamu beriman, semakin kamu fanatik. Akhirnya musadek. Itu kan
akhir dari perjalanan manusia kalau tanpa Tuhan tuh kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Mas. Sambil ngerokok loh. Mas. Boleh. Tadi kita sudah membahas soal meditasi kesejatian diri, itu meditasi yang nomor 1 ya. Yang kedua tadi namanya meditasi rasa sejati, manunggaling rasa sejati. Bukan manunggal, saya nggak mau menyebut itu manunggal, nanti sugesti. Oke. Rasa sejati itu ya biar diolah-olah sendiri. Oke, meditasi rasa sejati. Rasa sejati. Ya. Ada yang mau ditanya dengan meditasi rasa sejati? Mungkin Mas Denny penasaran gimana? Nah, ini kita bahas, Mas. Kita kupas satu persatu. Meditasi tadian karena Mas Ari dapat wangsit di gua daerah Pangandaran. Baron. Kalau yang rasa sejati ini Mas Ari dapatkan dari mana? Di rumah. Di rumah. Ya poso juga. Puasa. Kalau itu di rumah, itu pengembangan dari kesejatian diri. Oke, puasa apa Mas waktu itu? Wah, saya lupa ya. Intinya saya nggak makan selama 3 hari 3 malam. Oh, 3 hari 3. Oh, itu nggak pati geni, Mas. Lupa saya namanya. Ngebleng Ya. gitu. Kata orang sih gitu. Oke. Tapi saya nggak makan 3 hari 3 malam. Tapi masih aktivitas. Atas landasan apa Mas puasa itu? Hobi, Mas. Oh, gitu. Hobi. Memang kalau ada intuisi tertentu puasa, intuisi tertentu puasa. Hobi Mood gitu ya. karena saya sudah lama bukan meninggalkan otak ya. Saya sudah lama tidak terlalu mengedepankan pikiran, tapi rasa saya. Sehingga feeling untuk melakukan kegiatan yang bersifat spiritual itu muncul dengan sendirinya. Ya ini udah dibimbing sama rasa sejati saya. Ternyata itu. Nah, setelah saya lakukan muncul intuisi atau muncul gambaran dalam meditasi kesejatian diri, ya itu praktek yang dirasa sejati itu. Rasa sejati itu mencari di mana kesejatian rasa kita. Nah, rasanya manusia itu beda-beda. Dan hidup itu tentang rasa. Nggak ada yang tidak memiliki rasa. Rasa kopi, rasa kacang, itu fisik, materi. Rasa marah, rasa sabar, rasa. Hidup itu tentang rasa, nggak ada yang tidak berasa. Nah, rasa sejatinya gimana? Rasa memaklumi. Rasa memaklumi. Oke. Pahami di situ. Bahwa memaklumi itu adalah wujud dari puncak semua rasa. Kita dimasakan sama istri kita, dimasakin, kasinan. Tapi kalau memaklumi, hilang rasa asin. Jadi enak. Itu perjuangannya berat. Memaklumi seseorang. Pengennya uang kita dimaklumi. Ning sok kadang kita lupa memaklumi diri kita sendiri. Menurut orang itu, dengan orang lain memaklumi kita bisa lebih memaklumi diri kita. No. Manja itu namanya. Hawannya sumuk, Mas. Panas. Ya mungkin pembahasan kita agak hot. Ya ini pembahasan yang benar-benar baru dari Mas Ari ya. Ya. Kita Selama ini bahas past life, cakra, kesehatan. model-model seperti itu kan. Nggak pernah membahas lebih dekat ini dengan Mas Ari. Ternyata Mas Ari masih banyak pemahamannya ya, mungkin. Sebenarnya bukan pemahaman. Ini adalah kasunyatan kehidupan saya yang saya telusuri secara pribadi. Saya tularkan kepada teman-teman dengan dialog, dengan diskusi tadi untuk menyadarkan orang. Dan ini awalnya setelah puasa pati geni tadi atau ngebleng tadi, itu di kamar ya Mas ya? Bahasannya apa ya Mas? Nenepinya di mana ini? Lumbung padi itu loh Mas. Oh di Lumbung? Oh itu di Jogja ya? Waktu saya belum di Nganjuk itu. Ya pati geni kan nggak kena sinar matahari sama sekali kan? Ya wes. Terus itu di momen itu langsung dapat wangsit gitu ya Mas? Aku nggak tahu harinya berapa. Yang Jadi keluar itu udah kayak mumi Mas saya itu, pucat kuruh, lemas. Hari, itu Mas Ari dapat apa? Film, kilasan, sama atau suara? siluet hitam. Siluet hitam. Hitam dan itu bisa saya
tersemahkan. Kalau audio atau yang saya dengar itu ya ada, itu mantra sih. Oh, mantra juga. Afirmasi, doa. Mantra, afirmasi, doa, suwo itu kan sama semua. Ya, yang diterima Mas Ari bahasa apa, Mas? Bahasa jiwa, Mas. Itu bisa saya terima dengan akal logika saya. Itu sebenarnya getaran itu nggak ada bahasa seperti Jawa, Indonesia enggak. Langsung masuk jadi kalimat. Nah, yang jadi kalimat apa? Bahasa Indonesia. Getaran. Bahasa kromo. Feel, rasa. Rasa itu nggak ada bahasa. Afirmasinya loh, Mas. Yang keluar kan karena atas dasar otak saya. Oh, gitu. Rasa yang tersirat lewat logika saya, lewat kebudayaan saya, lewat bahasa kultur saya. Iya. Kalau ini universal, rasa yang tersirat apapun dan dimanapun kamu kalau sudah berhubungan dengan Tuhan, kamu akan menyesuaikan dengan adat dan budaya situ. Berarti semisal yang dapat wangsit orang Amerika, Mas. Ya bahasa Amerika. Bahasa Amerika. Padahal wangsitnya sama loh, Mas. Ya iya. Saya nggak mengeklaim ini punya saya. Ini punya Tuhan, makanya tak gratisin. Oke. Tanya sama teman-teman, ada yang saya bayar gitu? Nggak ada. Gratis tis ya. Gratis, yang saya dapatnya gratis. Tapi kan Mas Ari perlu perjuangan. Nah, perjuangan urusan saya bukan urusan mereka. Mereka dengan perjuangan mereka sendiri. Lebih parah daripada saya banyak. Iya. Ngapain saya minta kepada yang lebih rendah energinya daripada saya? Justru saya harus mengayomi. Itu kesadaran loh, Mas. Kalau kita hanya minta walaupun energinya udah gede, itu manipulatif, menyiksa, penekanan itu. Lebih banyak memberi ya, Mas. Siapa? Mas Arinya harusnya. Saya nggak pernah melihat saya memberi. Kayak gini itu udah ngalir, ini udah misi jiwa saya kok. Saya nggak melakukan obrolan kayak gini, wejangan model kayak gini. Ledakan cakra asna saya ini luar biasa, karena saya tampung. Yang harusnya saya keluarkan, meledak, Mas, stres aku. Bingung. Jadi kalau punya unek-unek yang bersifat membangun, silakan. Sharing ya. Sharing, gratis. Masuk kasepuan gratis. Agenda-agenda wejangan seperti ini, memang di saat saya berikan tarif ya, di agenda setiap pertemuan gini, itu gotong royong. Karena ada kalimat jangan membebani hidup orang lain kalau kita nggak bisa memberikan kegunaan untuk mereka. Minimal jangan dibebani. Makanya, ayo gotong royong wong dipangan-pangan dewe, kamu sendiri yang memakan hasil dari jerih payahmu. Saya dapat apa? Saya dapatkan kesehatan otak saya, kesehatan batin saya, memberikan wedaran. Kemiripan menarik kemiripan. Bukan hukum saya, hukum semesta. Law of attraction ya, Mas. Beda. Law of attraction adalah pemaksaan pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu lewat meditasi, lewat afirmasi. Padahal di dalam kesadaran saya sekarang, hati disuruh tenang, pikiran disuruh mengamati. Bukan pikiran kemana, hati tenang, bertolak belakang. Kemurungsung. Kuwi jenenge wong keblinger. Hubungan keblinger. Oke. Kita lanjut dalam meditasi rasa sejati. Untuk yang kali ini bedanya sama diri yang sejati apa? Kalau diri sejati itu lebih ke arah perasaan dan rasa. Feeling. Rasa sejati itu memaklumi. Beda tekniknya itu. Kalau tekniknya beda. Kalau rasa sejati itu nggak ada gerakan. Tapi mental kita disuruh untuk mengolah setiap kesadaran dari mulai atas ubun-ubun sampai cakra muladhara. Mengolah semua cakra secara manual. Per dua cakra. Per dua cakra. Oh, okay. Dari atas sambung sama yang paling bawah. Oh gitu. Dari Tuhan dan sel DNA kita. Muladhara dan mahkota alam semesta. Kemudian dari otak disambung dengan sosial kita, cakra seks sosial. Otakmu berpikir yang seperti apa untuk sosialmu? Dari tenggorokan ke perut. Tenggorokanmu mengucapkan apa untuk powermu. Dan nanti bertemu semua di cakra jantung. Ini adalah cakra penyeimbang kita. Apapun lulusanmu,
DNA-mu, nafsumu, dan apapun Tuhanmu yang kamu sembah, apapun pikiranmu dan apapun ucapanmu, tempatnya di sini. Pengolahan rasa ini adalah hakim tertinggi dari sertifikat atau proposal terakhir doa manusia. Hakim tertinggi di sini, yes or no-nya di sini. Makanya sabar, ikhlas, jujur, syukur, yakin. Memaklumi. Yang dimaklumi siapa, Mas? Nggak usah mikir siapa, yaudah maklumi aja, mewajarkan. Wajar toh? Ini tadi menyapa karena dia nggak tahu. Orang yang melakukan kesalahan itu ada dua kemungkinan, tahu dia nekat atau dia tidak tahu, terus tugas kita memaklumi. Kalau dia tahu nekat, tugas kita menyadarkan toh. Okay. Kalau dia tidak tahu, terus menurut kita yang dia lakukan itu ada sebuah kesalahan yang bertolak belakang dengan putaran semesta. Ya kita memaklumi aja. Ya kayak kita sama anak kita. Orang tua lihat anaknya melakukan kesalahan, nggak marah. Maklumi aja, orang daerah ngerti. Itu sifat Tuhan itu kan di situ, maha welasan dan asihnya kan di situ. Iya. Cuman kita nggak bisa menjadi maha dari segala maha, nggak bisa. Maka definisinya adalah memaklumi. Kenapa memaklumi perlu cakra-cakra? Cakra gaib. Cakra itu konsep, lebih mempermudah kita untuk memahami sifat psikologis manusia. Makanya dalam satu pemahaman namanya psikologis, pemahaman cakra. Okay. Itu psikologis. Kita lebih mudah memahaminya ketika ada pola-pola tertentu. Ada misalnya contoh cakra tenggorokan, ketika ada minus energinya sifatnya gimana, cara bicara orangnya kayak apa. Kalau dia seimbang cakra tenggorokannya itu energinya gimana, cara ngomongnya gimana, apa yang diutamakan dalam setiap pembicaraannya. Kemudian dia over tuh ada sifat psikologisnya juga apa. Saya ini buta istilah, makanya saya lebih mudah memahami dengan istilah cakra. Dan cakra di tubuh manusia itu yang perlu kita perdalam adalah 7 cakra major kita, dari muladhara sampai mahkota. Itu yang perlu kita pelajari sifat-sifat, karena itu titik hormon dalam medis. Hormon itu menentukan tingkah lakumu. Iya. Ya udah, cakra itu menentukan tingkah laku kita juga. Kondisi emosional kita juga. Iya, dan tingkah laku manusia didasari dengan kesadaran. Nggak bisa orang berkegiatan memberikan minuman ini tadi karena dia sadar, karena ada kegiatan dalam hormonnya. Masuk akal ini. Ya enggak hanya masuk akal, masuk hati dan perasaan. Ini meditasi rasa sejati ini boleh nggak dipelajari dulu, baru kita mempelajari yang meditasi? Harus ada bimbingan dari saya. Oke, berarti nggak bisa sendirian. Karena apa? Kalau ada sesuatu yang saya tidak bisa mantau, ya bukan urusan saya. Kalau merasa lebih baik daripada saya, ya silahkan. Banyak yang lebih baik daripada saya. Ribuan miliaran orang lebih baik daripada saya banyak. Tapi kalau nyari Mas Ari cuma satu, Mas. Mas Ari itu hanya satu. Sifat keesaan Tuhan. Esa satu. Masuk ke dalam. Nggak ada di 10.000 tahun yang akan datang tuh Ari dengan jumlah rambut yang sama, dengan pita suara getaran yang sama, dengan cara berpikir yang sama. Sampai akhir zaman nggak ada Ari yang 200% mirip. Ari cuma satu. Tapi yang lebih banyak tuh, yang lebih baik itu banyak. Oke. Saya rasa cukup Mas untuk meditasi ya.